Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan gereja di Indonesia bagian kedua, yakni pada masa pemerintah Hindia Belanda sampai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Yaitu perkembangan gereja di Indonesia, mulai dari masuknya kekristenan sampai dengan masa kekuasaan VOC. Sebelum masuk materi bagian kedua ini, saya sedikit mengulas tentang pembelajaran sebelumnya. Pada abad ke-17, dengan kehadiran VOC, Kristen Protestan mulai berperan penting di Indonesia. Meski tujuan utamanya berdagang, VOC berkewajiban meningkatkan iman Protestan bagi orang-orang di bawah kendali wilayah kekuasaannya. Orang-orang yang dahulu memeluk agama Katolik beralih ke agama Protestan, terutama di Maluku, Manado, dan Batavia. Kantung-kantung baru masyarakat Kristen mulai dibangun, terutama di Indonesia Timur. Flores dan sebagian timur tetap memeluk agama Katolik sebab pengaruh Portugis di sana sedemikian masih kuat. Sekalipun VOC bangkrut dan kerajaan Belanda menerapkan pemisahan antara gereja dan negara, pemerintah Belanda masih tetap memberikan peran besar dalam perkembangan Protestan. Pemerintah masih tetap mensubsidi gereja dan menggaji para pendeta. Demi kepentingan politik, pemerintah mengizinkan pekabaran Injil ke daerah-daerah. Pada tahun 1796, di negeri Belanda dibentuk Batavse Republik, nama pemerintah yang mengganti States General. Suatu zaman baru dimulai. Batavse Republik inilah yang membubarkan VOC dan mengambil alih pemerintahan jajahan di Indonesia. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1799, masih terdapat sekitar 50.000 pemeluk Protestan di bekas wilayah kekuasaannya. Sejak itu, Indonesia bukan lagi milik suatu badan perdagangan, akan tetapi milik penjajah negara Belanda. Setelah dibubarkan VOC, mulai tahun 1800 pemerintah Belanda menangani sendiri pemerintahannya atas wilayah jajahannya di Nusantara. Dan wilayah jajahan itu disebut Nederlandse India atau Hindia Belanda. Perkembangan kekristenan masa Belanda tahun 1800 sampai dengan 1942. Pada tahun 1800, rohaniawan Katolik Roma datang kembali secara resmi ke Jawa. 8 tahun kemudian disusul rohaniawan Katolik dari negeri Belanda juga ikut datang. Sesudah secara definitif peraturan tentang izin masuk para misionaris Hindia Belanda ditetapkan, maka dengan berangsur-angsur pula misi pun digalakan lagi. Sejak tahun 1859, kaum Yesuit dari negeri Belanda dilibatkan dalam kegiatan misi. Di tahun sebelumnya, yakni tahun 1808, Raja Ludwig Bonaparte menempatkan Gubernur Jenderal Herman William Daendels menggantikan Albertus Hendrikus Wyss di Hindia Belanda, dan ia ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang saat itu tengah berperang dengan Prancis. Juga menempatkan Gubernur Jenderal Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mencanangkan program penghormatan kepada hak hidup semua agama di Hindia Belanda. Kebijakan ini antara lain membuat umat Katolik berpeluang untuk mengembangkan misinya secara bebas. Berbeda dengan sikap pemerintah VOC, maka pemerintah kolonial Belanda tidak lagi melihat dirinya sebagai penguasa Kristen. Terhadap segala persoalan keagamaan, ia bersikap netral dan mengikuti dasar kebebasan agama yang telah diproklamirkan oleh Daendels pada tahun 1808. Dan sikap netral pemerintah ini tentunya sangat menguntungkan semua pihak, juga pihak Islam. Di dalam menjalankan tugasnya, Daendels sangat berlaku keras dan berdisiplin, baik terhadap kalangan pribumi maupun para pejabat Hindia Belanda, sehingga ia banyak dibenci. Ia berupaya keras memberantas praktik korupsi di lingkungan personil asal Eropa, dan ini justru semakin menambah jumlah musuhnya. Sementara itu, musuh-musuhnya berbalik memfitnah dia melakukan korupsi. Dan ini dipercayai oleh Raja Belanda, sehingga Daendels kemudian dipanggil pulang dan digantikan oleh Jan Willem Jansen, yaitu tahun 1811.
Keputusan Raja Belanda menempatkan Gubernur Jan Willem Jansen di wilayah jajahan Nusantara adalah keputusan yang kurang tepat. Dengan mudahnya, Jan Willem Jansen menyerahkan kekuasaan ke pihak Inggris dan takluk di bawah kekuasaan Inggris. Sehingga tahun 1811, Batavia dan seluruh wilayah jajahan Belanda ditaklukkan oleh Inggris. Pemerintahan Inggris di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles mengizinkan begitu banyak organisasi misi masuk ke wilayah Indonesia di dalam kebijakannya. Namun demikian, Inggris tidak lama berkuasa. Tahun 1815, Inggris harus menyerahkan Indonesia kembali lagi ke tangan kuasa Belanda atas dasar Perjanjian London. Namun, kendati masa pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles di Indonesia sangat singkat, dalam hal keagamaan Raffles begitu banyak catatan sebagai penerus semangat pencerahan di Indonesia. Menurut Wycliffe, Raffles adalah seorang pembaru dan penentang feodalisme sebagaimana Daendels. Sebagai seorang humanis dan semangat pencerahan, Raffles mendorong bahkan ikut memprakarsai upaya memajukan kebudayaan dan peradaban di Indonesia, termasuk melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Kristen. Pada masa kekuasaan Inggris, atas anjuran Raffles, maka kebebasan agama yang baru diperoleh dan itu memungkinkan pekabar-pekabar Injil masuk ke Indonesia. Badan-badan pekabar Injil yang ada di Belanda kemudian mengutus pekabar Injil melalui badan pekabar Injil di Inggris, yaitu London Missionary Society. Setelah orang-orang Inggris mengembalikan Indonesia kembali ke Nederland tahun 1816, Raja William pertama mengatur urusan gereja secara baru. Beberapa kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Pertama, pembinaan gereja di Indonesia sejak abad ke-19 dilakukan oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dan oleh badan-badan pekabar Injil. Yang kedua, seluruh gereja Protestan di Indonesia dinyatakan menjadi gereja pemerintah. Yang ketiga, sama seperti masa VOC, masa Hindia Belanda juga kegiatan gereja yang keluar dilumpuhkan. Gereja mengalami kerugian dalam hal pekabaran Injil. Dalam melaksanakan tugasnya, pelayan-pelayan gereja itu bertindak sebagai pegawai-pegawai negara. Kelima, pemerintah Hindia Belanda membentuk badan yang disebut Haagse Kommissie untuk mengurus kepentingan gereja. Tugasnya adalah memberi nasihat kepada pemerintah mengenai gereja di Indonesia dan menguji serta menabiskan calon-calon pendeta yang diangkat oleh raja. Setelah itu ditetapkan kesatuan pengurus seluruh gereja Protestan di tanah jajahan pada tahun 1820. Sekalipun ada pemisahan antara pemerintah dan gereja, gereja tetap dikuasai oleh negara sedemikian rupa, sehingga ruang geraknya dibatasi, khususnya dalam hal pekabaran Injil, tentunya tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Sikap pemerintah Hindia Belanda yang tidak memihak kepada gereja membuat gereja harus mandiri, dan gereja dalam hal ini belum siap mengurus dirinya sendiri, khususnya masalah keuangan dan pembiayaan. Sikap pemerintah yang tidak mau memihak membuat mereka tidak mau melakukan pekabaran Injil dan menyerahkan itu sebagai tugas gereja. Di abad ke-19, era baru dalam pekabaran Injil pun dimulai. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang babak baru pekabaran Injil abad ke-19. Yang pertama, zaman pencerahan yang berkembang di Eropa mulai dari abad ke-18. Yang kedua adalah revolusi Prancis yang berimbas juga ke negara-negara Eropa lainnya termasuk Belanda. Dua gerakan ini mempengaruhi kebebasan berpikir dan berkembangnya sikap kritis di tengah masyarakat, khususnya terhadap gereja. Yang ketiga, semangat pietisme dan revivalisme yang berkembang di Eropa. Berikut adalah badan-badan pekabaran Injil yang melakukan misinya di Indonesia. Yang pertama adalah NZG. Mereka melakukan misinya di wilayah Maluku, Minahasa,
Timor, Jawa Timur, Tanah Karo, Sulawesi Tengah, dan Bolaang Manggando. Yang kedua adalah DZV, yaitu Persekutuan Pekabaran Injil Menonik. Wilayah pelayanannya adalah Jawa Tengah, bagian timur laut, dan Angola Mandailing, Sumatera. Yang ketiga adalah NZV, yaitu Badan Misionaris dari golongan Ortodoks. Wilayah misinya adalah Sunda, Tionghoa di Jawa Barat, dan sejak tahun 1915 juga di Sulawesi Tenggara. Yang keempat adalah UZV, dan medan pekabaran Injilnya terdapat di wilayah Irian Barat, Halmahera, Bali, Buru, dan Sulawesi Selatan. Yang kelima adalah NGZV, yaitu Badan Pekabaran Injil di gereja-gereja Gifrom di Belanda, dan wilayah yang diinjili adalah Jawa Tengah dan Sumba. Yang keenam adalah RMG, yang mengandung unsur Lutheran, dan RMG ini menerima tenaga persekutuan dari Jerman. Daerah pekabaran Injilnya adalah Kalimantan, Tapanuli, Nias, Mentawai, dan Enggano. Saya memperkenalkan beberapa pekabar Injil yang sempat berkarya di Indonesia. Yang pertama adalah Joseph Camp. Joseph Camp adalah seorang pekabar Injil yang memberikan darah segar kepada tubuh jemaat-jemaat di Maluku yang ditinggalkan dan ditelantarkan sesudah bubarnya VOC di Indonesia pada tahun 1799. Oleh jemaat-jemaat di Maluku, Camp diberi gelar sebagai Rasul Maluku. Ia adalah utusan dari Badan Misionaris NZK. Di sini dia pun membentuk satu kelompok kecil, yaitu orang-orang Saleh Surabaya. Kelompok ini sangat giat dalam pekabaran Injil di wilayah Jawa. Berikutnya adalah Jalesma. Jalesma berhasil membaptis 2000 orang. Ia menyelenggarakan sekolah rakyat di samping mendidik sejumlah pemuda menjadi guru sekolah minggu, merangkap guru jemaat. Dan yang ketiga adalah Gankui. Gankui ini adalah pekabar Injil untuk orang-orang Tionghoa di Batavia dan seluruh Jawa. Ia juga termasuk pendiri jemaat GKI Perniagaan loh. Berikutnya adalah Kiai Sadrak. Dari namanya seakan-akan ia adalah seorang muslim. Ya, memang benar. Ia dilahirkan di daerah Demak, Jepara, dan bernama Radin, di lingkungan keluarga Islam Abangan atau Islam Kejawen. Namun demikian, ia mempunyai begitu banyak minat mendalami agama dengan sungguh-sungguh. Demi untuk mencari dan memperoleh ilmu, istilahnya, yang sejati dan tertinggi, ia pergi ke pesantren-pesantren untuk pencapaian tujuannya. Dan disitulah Radin Abbas kemudian dibaptis oleh seorang pendeta dari Indische Kerk dan menerima nama baptisan yaitu Sadrak, yang diambil dari nama yang mengacu kepada kitab Daniel. Mungkin ini salah satu bentuk protes juga Sadrak terhadap kolonialisme Belanda. Sebagaimana Daniel juga melakukan bentuk protes kepada Nebukadnezar di dalam kitab Daniel. Berikutnya adalah Ibrahim Tunggul Wulung. Ibrahim Tunggul Wulung sekalipun berusia 60 tahun, dengan semangat dan ketekunan yang meluap-luap demi bangsanya, ia rela berjalan kaki dari kota ke kota, berkeliling dari desa ke desa untuk melakukan pekabaran Injil tanpa menerima bantuan keuangan sedikit pun dari siapapun. Oleh sebab itu, melihat semangatnya yang luar biasa, maka F.L. Anting menerima dia dan kemudian membaptisnya menjadi seorang Kristen, dan dari situlah Ibrahim Tunggul Wulung mendapatkan nama Ibrahim sebagai nama baptis, dan dia membangun desa-desa yang dia datangi dalam pekabaran Injilnya. Berikutnya adalah F.L. Anting.
Ia adalah salah satu pekabar Injil Belanda yang melakukan kegiatan pekabaran Injil di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat. Ia memberikan perhatian terhadap penginjilan kepada masyarakat pribumi. Bersama dengan penginjil lainnya seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, Kiai Sadrak dan Paulus Tosari, dan lain-lain, Anting menyebarkan kekristenan pada masyarakat Jawa. Berikutnya adalah Ludwig Ingwer Nommensen. Nommensen adalah seorang tokoh pekabar Injil Jerman yang terkenal di Indonesia. Beliau adalah perwakilan dari Badan Pekabar Injil RMG. Pekerjaannya menghasilkan sebuah gereja yang terbesar di tengah suku Batak Toba, yakni Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Tidak berlebihan jikalau ia diberi gelar Rasul Batak. Ia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi pekabaran Injil di tanah Batak. Ia belajar tentang budaya bahasa Batak dan melakukan pendekatan-pendekatan yang sangat persuasif dan bisa diterima oleh masyarakat suku Batak. Ada beberapa pertimbangan umum yang dipakai oleh Badan Zending sebagai pedoman di dalam pekabaran Injil di masa pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Dalam sejumlah kasus, beberapa badan Zending lebih suka memilih daerah yang penduduknya padat. Tetapi, untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya mau tidak mau, badan pekerja Zending juga melakukan pekabaran Injil ke wilayah-wilayah pelosok. Yang kedua adalah medan pekabaran Injil yang dekat dengan lokasi aparat pemerintah Hindia Belanda. Hal ini sedikit banyak akan memberikan jaminan dan harapan bagi terciptanya ketenangan dan ketertiban. Sesuai dengan salah satu slogan pemerintah kolonial, Rust and Order. Berikutnya adalah medan pekabaran Injil yang belum dimasuki oleh Islam, atau paling tidak belum berpengaruhnya Islam di daerah itu. Itulah sebabnya lembaga-lembaga pekabaran Injil umumnya bekerja di daerah-daerah yang penduduknya sebagian besar masih beragama suku. Selain untuk demikian mudahnya mereka masuk ke agama suku dan lebih mudah mereka menerima ajaran Injil, tetapi juga karena badan-badan Zending ini harus mentaati seperangkat peraturan atau pembatasan, yaitu tentang kebebasan beragama. Adapun sikap Zending dalam pekabaran Injil di wilayah Indonesia, yang pertama, para Zendeling sedapat mungkin menggunakan bahasa daerah. Selain bahasa Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu yang sederhana. Alkitab mulai diterjemahkan dengan kebutuhan daerah yang diduduki oleh pekabar Injil. Kemudian yang kedua, bahasa khotbah disesuaikan dengan daya tangkap para pendengar dan isinya diupayakan agar sampai pada pemikiran maupun hati mereka. Semua ini merupakan ciri pedagogis yang kuat dalam semangat pietisme. Namun demikian, yang memimpin ibadah masih tetap adalah para Zendeling di pusat resortnya atau para guru sekolah jemaat di tempat lain. Belum memberikan kesempatan kepada tenaga pribumi untuk memimpin. Para Zendeling menolak agama dan budaya suku. Sekalipun nanti ada perkembangan berikutnya di mana mereka mulai toleran dan mulai membuka diri terhadap budaya suku, tetapi sebelumnya mereka memandang budaya suku sebagai penyembahan iblis atau berhala dan dipandang rendah, dan mereka ingin melepaskan orang-orang itu dari tata cara adat istiadat dan budaya lama mereka. Kondisi gereja masa penjajahan Jepang. Kolonialisme Jepang berdampak buruk luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Kristen dan Katolik. Gereja pada masa penjajahan Jepang begitu suram dan tidak berkembang karena para misionaris diinternir sehingga misi mandek. Namun di sisi lain, gereja menunjukkan jati diri sebagai umat Allah yang penuh vitalitas meski para misionaris tidak bisa menyertai. Jepang mengakui agama-agama kalau menguntungkan. Agama Kristen dianggap musuh karena dekat dengan kolonialisme Belanda.
Pekabaran Injil pada masa penjajahan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, misi gereja memang mengalami krisis berat. Para misionaris Eropa yang sebagian besar orang Belanda ditahan dan diinternir di semua wilayah kecuali pantai selatan Papua. Di seluruh Nusantara hanya 2 uskup kulit putih yang tidak ditahan, yakni Wilkens di Jakarta. Jepang segan karena posisinya sebagai wakil tahta suci yang memiliki hubungan diplomatik dengan Jepang. Kemudian Leven di Ende yang dibela oleh tim klerus dari Jepang. Kebanyakan sekolah Katolik dibekukan karena dianggap meracuni anak-anak dengan pendidikan barat. Namun, karya misi di bidang sosial dan medis, umpamanya karya para suster di tempat penampungan lepra di Singkawang, Kalbar, Lembaga Tunarungu di Wonosobo, dan di berbagai tempat perawatan dibiarkan. Berikut adalah orang-orang Kristen yang berkontribusi di masa penjajahan Jepang. Kontribusi orang Kristen pada masa penjajahan Jepang sangatlah besar, di antaranya dalam proses perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Orang-orang Kristen yang berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dr. Ratulangi, Mr. Latu Harhari, Mr. Yap Chwin Bin, kemudian menjadi Kristen, Mr. A.A. Maramis. Yohanes Latu Harhari yang setelah Indonesia merdeka menjadi Gubernur Maluku. Selain itu adalah Amir Saripudin Harahap yang kemudian hari menjabat 2 kali sebagai Perdana Menteri. Ia juga pendiri dari Partai Kristen Nasional (PKN), kelak menjadi Parkindo. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dalam pekabaran Injil di masa Hindia Belanda maupun masa penjajahan Jepang. Yang pertama, pekabaran Injil atau kekristenan di Indonesia berkait erat dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Yang kedua, munculnya periode baru di abad ke-19 yang mempengaruhi perkembangan gereja di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Yang ketiga, terjadi perubahan pendekatan dalam pekabaran Injil dari zaman ke zaman. Yang keempat, bersamaan dengan melepasnya keberpihakan pemerintah terhadap gereja, menimbulkan kemandirian gereja baik dalam hal dana, teologi, maupun sumber daya manusia. Demikian pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.